Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru. Semoga kalian semua punya semangat yang tinggi untuk belajar. Dan Pak Guru juga mencoba membantu kalian belajar di rumah melalui video-video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Baiklah anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati, kalian diharapkan dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan mencoba, kalian mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Baiklah anak-anak, ayo kita mulai pelajaran kita dengan mengamati gambar berikut ini. Pada buku kalian halaman 52. Ada dua gambar. Gambar manakah yang menurut kalian lebih indah dilihat, nak? Ya, gambar A lebih indah dilihat. Bisakah lingkungan seperti pada gambar A berubah menjadi lingkungan seperti pada gambar B? Atau sebaliknya, lingkungan seperti pada gambar B berubah menjadi lingkungan seperti pada gambar A? Ya, semua bisa saja terjadi. Lingkungan yang sejuk dan hijau seperti pada gambar A dapat saja berubah menjadi lingkungan yang gersang dan kering seperti pada gambar B jika kita tidak menjaga lingkungan. Dan sebaliknya, lingkungan seperti pada gambar B juga dapat berubah menjadi lingkungan seperti pada gambar A jika kita berusaha melakukan penghijauan. Anak-anak, faktor apa saja yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan tersebut? Dan apakah membawa keuntungan atau kerugian bagi masyarakat sekitarnya? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak Guru. Ya, Udin, bagaimana pendapatmu tentang perubahan lingkungan tersebut? Begini, Pak Guru. Perubahan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam dan bisa juga karena kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Begitu, Pak Guru. Benar sekali pendapat kamu, Udin. Siapa yang tahu contoh perubahan lingkungan karena faktor manusia dan perubahan lingkungan karena faktor alam? Saya, Pak Guru. Ya, silakan Lani. Perubahan lingkungan karena faktor manusia, misalnya pembangunan gedung dan jalan-jalan, Pak. Sedangkan perubahan lingkungan karena faktor alam, misalnya terjadi letusan gunung, longsor, dan bencana alam lainnya, Pak Guru. Iya, jawaban kalian benar. Nah, sekarang siapa yang dapat memberi contoh perubahan lingkungan yang membawa keuntungan dan kerugian bagi manusia? Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Saya, Pak Guru. Ya, silakan Beni. Apa jawaban kamu? Iya, Pak Guru. Perubahan lingkungan yang dapat membawa kepada keuntungan, misalnya pembangunan gedung sekolah, bandara, pasar, perkantoran, dan lain-lain, Pak Guru. Sedangkan perubahan lingkungan yang membawa kerugian seperti penebangan hutan secara liar dan juga gempa bumi, tsunami, dan lain-lainnya, Pak Guru. Wah, lengkap sekali jawaban kamu, Beni. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku kalian halaman 53. Di sana ada teks yang berjudul
siklus air tanah. Coba dibaca dahulu ya nak. Bagaimana membacanya anak-anak? Sudah selesaikah kalian membaca teks tentang siklus air tanah tersebut? Baiklah, sekarang ayo kita tuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks tersebut dalam bentuk diagram alir seperti ini. Pertama, kita beri judul terlebih dahulu ya. Judulnya yaitu siklus air tanah. Lalu urutan peristiwanya. Peristiwa pertama, air bergerak meninggalkan tanah. Proses ini kita kenal dengan istilah, ya betul, penguapan. Kemudian setelah terjadi proses kondensasi atau pengembunan, maka air akan turun kembali ke bumi yang kita kenal dengan istilah turunnya hujan. Air yang kembali ke tanah sebagian mengalir ke sungai, ke danau, dan sampai ke laut. Dan ada juga air yang meresap masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan bebatuan yang menjadi air tanah. Anak-anak, sekarang waktunya kita melakukan percobaan. Siapkan air, batu bata, bongkahan-bongkahan batu kecil, dan 2 buah wadah yang berukuran sama. Pada salah satu wadah kita letakkan batu bata, dan pada wadah kedua kita letakkan bongkahan-bongkahan batu. Jika sudah, maka tuangkan air ke dalam 2 wadah tersebut setinggi 4 cm. Diamkan selama kurang lebih 1 jam ya. Setelah 1 jam, ayo kita amati tinggi air pada kedua wadah tersebut. Ternyata ada perubahan. Ada perbedaan tinggi permukaan air pada kedua wadah sekarang. Pada wadah yang berisi batu bata, tinggi air berkurang. Sedangkan pada wadah yang berisi bongkahan-bongkahan batu, tinggi air tetap. Dari percobaan tersebut, wadah berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dapat menyerap air. Sebaliknya, wadah berisi bongkahan-bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan, karena batu tidak dapat menyerap air. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa air tanah adalah air hujan yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah, sedangkan air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah dan tidak terserap ke dalam tanah. Demikianlah anak-anak pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.